Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman jazila amma ba'd. Akhwatul kiram, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita masih pada hadis keempat dari hadis Arba'in An-Nawawi, di mana hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anhu majma'in. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalika thumma yakunu mudghatan misla dhalika thumma yursilu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sudah berlalu pembahasan pembicaraan kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Insyaallah kita akan lanjutkan pembicaraan kita terkait hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah, di antara kalian ada orang yang beramal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi kitabnya, catatan takdirnya telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, yang kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, di antara kalian pun ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dan neraka kecuali 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, takdirnya pun telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli jannah, sehingga dia pun beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, yang dengan hal tersebut menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sabda beliau ini pada potongan ini merupakan dalil bahwasanya as-sa'adah, kebahagiaan seorang hamba, as-saqawah, demikian juga kesengsaraan seorang hamba di akhirat, terkait dengan kehidupan di akhirat seorang hamba ini telah tercatat atas setiap hamba, telah dicatat di sisi Allah atas setiap hamba, dan bahwasanya hal ini adalah satu takdir yang telah ditetapkan berdasarkan dengan amal hamba tadi, bihasbil amal, dan setiap hamba akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Jika dia memang diciptakan sebagai ahli sa'adah, hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan kehidupan akhirat, maka dia pun akan dimudahkan untuk melakukan amal ahli surga. Dan adapun hamba yang memang diciptakan, telah ditakdirkan sebagai termasuk orang yang ahlu saqawah, maka dia pun akan dipermudah untuk melakukan amal ahlu saqawah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita minta kepada Allah untuk memudahkan kita tetap berada dan mengistiqomahkan kita tetap berada di atas jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Maka di sini kewajiban bagi setiap manusia adalah berusaha untuk menempuh jalan ahlu sa'adah ini, jalan orang-orang yang berbahagia. Ini jalan untuk menempuh jalan yang dapat mengantarkan diri mereka ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan upayanya dalam menempuh jalan ke surga Allah ini adalah dalil bahwasanya dia diharapkan bagian dari ahlu surga tersebut. Sementara hamba tidak mengetahui apa yang telah dicatatkan untuk dirinya, apakah dia bagian dari ahli surga atau ahli neraka.
Bersama dengan itu pun ya, setiap hamba mengetahui bahwasanya dirinya melakukan setiap perbuatan sesuai dengan ikhtiar mereka. Ya, setiap hamba melakukan suatu perbuatan sesuai dengan ikhtiar mereka. Mereka yang memilih untuk berjalan di atas jalan ahli surga, maka itu adalah pilihannya. Demikian mereka yang berjalan ya beramal dengan amal ahli neraka, maka itu pun adalah pilihannya. Ya. Maka di antara hamba ada yang diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, untuk ya berjalan di atas jalan yang mengantarkan kita kepada surga dan dihindarkan dari jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada neraka. Dan berjalannya seorang hamba di atas jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah karunia yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk setiap hamba yang dia pilih dan dia cintai. Adapun hamba yang berjalan di atas jalan yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka apa yang dia dapatkan di akhir dari perjalanannya, maka sekali-sekali itu adalah keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yadhlimun." Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala menzalimi mereka, akan tetapi yang zalim adalah diri mereka sendiri. Ali Imran ayat 117. Ini permasalahan pertama. Ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya di dalam ungkapan ini ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sampai akhir dari hadis ini ada terkandung penjelasan bahwasanya setiap amal hamba bergantung pada bagaimana penutupnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, al-a'mal bil khawatib. Al-a'mal bil khawatib. Hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan amal bergantung bagaimana penutupnya. Ya. Maka dari sini ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, menjadikan setiap kita sudah semestinya untuk senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan akhir dari kehidupan ini dengan akhir yang baik, dan senantiasa berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah untuk tidak dibiarkan mengakhiri kehidupannya dalam akhir yang buruk. Sebagaimana hal ini senantiasa dimintakan oleh para salaf, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memintakan hal ini. Di sini timbul satu pertanyaan, bagaimana mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup akhir dari kehidupan seorang hamba yang di dalam hidupnya dia dikenal sebagai orang yang baik, sahibul khair, senantiasa melakukan kebaikan, hal-hal yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia adalah seorang yang taat, dia seorang yang saleh. Lalu bagaimana Allah tutup akhir kehidupannya dengan keburukan? Maka jawab di sini, Allah Tabaraka wa Ta'ala ya mengetahui apa yang disembunyikan di dalam setiap hati seorang hamba. Siapa yang melakukan suatu amal kebaikan, amal yang dicintai Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan senantiasa bersemangat di dalam ketaatan, di tengah-tengah manusia ataupun dalam keadaan sendirinya, ini menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan senantiasa ikhlas dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengkhawatirkan dirinya untuk berakhir dalam keburukan, ya, dan senantiasa batinnya sesuai dengan apa yang tampak dari lahiriahnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal dan hambanya yang demikian ini. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengukuhkannya di atas kebaikan. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an, permasalahan di sini adalah penyakit di sini adalah orang yang tampak secara zahir melakukan perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah. Orang yang tampak secara zahir adalah hamba-hamba yang saleh. Ada di antara mereka ini hanya sebatas apa yang tampak di hadapan manusia. Atau sebagian yang lain ada yang melakukan kebaikan ini lalu diakhiri dengan sikap merasa aman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an, terkait dengan yang kedua ini, para salaf mengingatkan tidak akan berkumpul
dua rasa aman dan dua rasa takut pada diri seorang hamba. Tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba rasa aman dari Allah ketika dia hidup di dunia dengan rasa aman dari Allah ketika di akhirat. Demikian tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba rasa takut pada Allah ketika dia hidup di dunia dengan rasa takut pada Allah ketika dia di akhirat. Orang yang merasa aman dari Allah ketika dia hidup di dunia, maka dia adalah orang yang paling tidak merasa aman ketika dia bertemu dengan Allah di akhirat. Demikian juga orang yang paling takut terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia hidup di dunia, maka dia insya Allah adalah orang yang paling mendapatkan keamanan pada hari dia bertemu dengan Allah, pada hari hisab, pada hari pembalasan. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Terkait dengan permasalahan ini, permasalahan yang pertama tadi, sebagaimana hal ini juga nampak, ini orang yang melakukan amal saleh, orang yang tampak secara lahiriah dia adalah ahli kebaikan, ahli ketaatan. Ini sesuai dengan riwayat lain dari hadis ini, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sungguhnya seorang dia beramal dengan amal ahli surga, fima yabdulin nas, pada apa yang tampak pada manusia. Artinya amalnya tadi memang tidak dibangun di atas dasar keikhlasan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang tampak secara lahir tidak sejalan dengan apa yang ia sembunyikan secara batin. Fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar, akan tetapi sejatinya dia adalah ahli neraka dan seterusnya. Maka dari hadis ini menunjukkan secara tegas, hadis ini, riwayat ini menafsirkan apa yang di hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'innya ini, hadis keempatnya ini. Ya. Ini memberikan isyarat apa yang menjadi sebab dari seorang hamba tadi sehingga dia berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, bahwasanya batinnya tidaklah seperti apa yang tampak dari lahirnya. Ya. Hatinya menyimpan apa yang bertentangan dengan apa yang dia tampakkan dari lahirnya. Di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Ya. Ya, tidaklah antara dirinya dengan surga kecuali hanya satu hasta saja. Ya, tidaklah bermakna bahwasanya amal ini telah membawanya pada kedudukan ini, pada tempat yang mendekatkan dia kepada surga. Ya. Karena sekiranya amal tadi secara hakikat memang benar telah membawakan dirinya kepada surga, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana disebutkan tadi tidak akan menyia-nyiakannya. Akan tetapi yang dimaksud dari hadis ini, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa zira, antara diri dan surga hanya satu hasta saja. Ini sebatas apa yang memang tampak dari pandangan manusia. Manusia memandangnya seolah-olah dia adalah ahli surga dengan segala kebaikan yang telah dia lakukan, dengan segala ketaatan dan kesolehan yang telah dia lakukan, dan manusia tidak mengetahui hakikat yang tersimpan dalam diri hamba tadi. Ya. Sehingga di sini Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan sabdanya, fayasbiqu alaihil kitab, ya, dan seterusnya. Sebagainya dalam riwayat yang lain tadi yang disebutkan, fima yabdu linnas, apa yang tampak bagi manusia. Ini ikhwatul kiram berkaitan dengan hadis yang agung ini. Kita meminta kepada Allah untuk istiqamah di atas kebaikan, dan kita meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan pertolongan untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul kiram a'adzanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini juga memberikan faidah yang jelas sekali berkaitan dengan takdir yang Allah tetapkan, bahwasanya setiap hamba hidup dan kehidupannya tidak keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dirinya. Ya hadzal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Pembicaraan terkait dengan takdir, banyak sekali muslim atau manusia yang terjatuh dalam kesalahan besar, kesalahan fatal terkait dengan hal ini. Sulit sebagian orang untuk memahami bagaimana dia mengimani takdir. Ya, sebagaimana dalam hadis ini sulit bagi sebagian orang untuk memahami bagaimana mungkin seorang hidup dengan amal saleh lalu ternyata takdirnya telah mendahulunya dan dia pun mengakhiri hidupnya dalam keburukan yang dia
menjadikan dirinya tercampakkan ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sulit bagi mereka ya dengan sebab ya kebodohan yang merajalela dan seterusnya. Ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Sejatinya mengimani takdir ini perkara yang ya bagi hamba yang tetap di atas fitrahnya tidaklah begitu sulit sejatinya. Di antara hal yang dapat mempermudah seorang untuk beriman pada takdir ini, melapangkan hatinya untuk menerima takdir ini, yakni seorang harus mengimani dua hal yang dalam setiap dua hal ini terdapat dua hal yang lain ya berkaitan dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Yang pertama derajat iman kepada takdir yang pertama yakni mengimani ilmu dan ilmunya Allah dan kitabah, bahwasanya Allah telah mencatat segala takdir setiap makhluk. Ya, setiap makhluk. Yang pertama bahwasanya kita mengimani ilmunya Allah mencakup segala hal. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, sebagaimana Allah pun mengetahui apa yang telah terjadi. Dan Allah tabaraka wa taala bahkan mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Allah tahu sekiranya sesuatu itu terjadi, Allah tahu bagaimana hal itu terjadi. Ini ilmunya Allah. Dan segala hal di alam ini tidak keluar dari ilmunya Allah. Terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu di alam ini seluruhnya di dalam ilmunya Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga seorang hamba harus benar mengimani segala hal tadi telah dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis ini berkaitan dengan takdir hamba, seluruhnya telah dicatat di sisi Allah, tidak ada satu pun yang terluput bagi Allah tabaraka wa taala. Kemudian derajat yang kedua yakni segala hal terjadi sesuai dengan masyiah dan iradahnya Allah tabaraka wa taala, sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu yang dapat keluar dari kehendak Allah tabaraka wa taala. Seluruhnya berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah dan terjadi sesuai dengan kehendak. Ada sesuatu terjadi ataupun tidak terjadi di alam ini. Seorang mendapatkan kecelakaan ataupun keselamatan, maka hal tersebut terjadi sesuai dengan kehendak dan iradah dan masyiahnya Allah. Seorang kafir, seorang yang tetap dalam kekafiran, maka itu terjadi sesuai dengan iradahnya Allah terhadap dirinya. Ya ini iradah kauniyah. Seorang di dalam keimanan, dalam keislaman, itu pun terjadi sesuai dengan iradah kauniyah dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian poin yang kedua dari martabat yang kedua ini adalah derajat atau martabat al-khalqu, bahwasanya segala sesuatu di alam ini adalah makhluknya Allah tabaraka wa taala. Ya, terkait dengan hamba, maka diri sang hamba adalah makhluk bagi Allah tabaraka wa taala. Demikian juga apa yang dilakukan oleh setiap hamba, maka itu pun adalah makhluk bagi Allah tabaraka wa taala. Allah lah pencipta hakiki dari segala hal, satu-satunya pencipta. Ketika seorang mengimani dengan baik empat permasalahan ini, pertama al-ilmu, yakni Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari Allah. Yang kedua al-kitabah, segala sesuatu telah dicatat, ada catatan di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga al-iradah dan masyiah Allah, bahwasanya segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak, iradah dan masyiah Allah. Kemudian yang terakhir, segala sesuatu di alam ini adalah makhluk bagi Allah tabaraka wa taala, maka insyaallah akan mudah bagi seorang untuk memahami ya bagaimana takdir Allah berjalan atas setiap makhluk, demikian juga atas setiap hamba. Demikian, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita minta kepada Allah keselamatan dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas keimanan, di atas hal yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, hamba yang mulia, hamba yang telah dijaminkan dengan surga, senantiasa meminta kepada Allah dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Sini Allah, Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada Allah petunjuk, hidayah dan ketakwaan. Ya, ini tetap beramal di atas amal yang saleh, di atas jalan kesalehan, di atas jalan ketaatan kepada Allah. Demikian juga ya, hidayah dari Allah berupa irsyad dan juga taufik dari Allah tabaraka wa taala. Hidayah di sini dalam dua bentuk ini, hidayah berupa irsyad dari Allah, bimbingan dari Allah, dan juga taufik, yakni Allah mudahkan untuk melakukan amal yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan berada di dalam kecintaan Allah tabaraka wa taala. Dan semestinya kita yang merupakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam ya, senantiasa meminta hal yang serupa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.